Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika memasuki usia 60 tahun ke atas, kita mulai memahami sesuatu yang dulu sering kita abaikan, bahwa ketenangan bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan dari seberapa besar rumah yang kita tempati, dan bukan pula dari seberapa tinggi jabatan yang pernah kita raih, melainkan dari siapa yang ada di sekitar kita. Orang yang salah bisa membuat hidup terasa sempit, sementara orang yang tepat bisa membuat masa tua menjadi indah meski sederhana. Karena itulah, menjaga ketenangan bukan hanya soal menjaga pola hidup sehat, tetapi juga menjaga lingkungan sosial agar hati tetap damai. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di mana? Aceh, Jakarta, Surabaya, Makassar, atau kota kecil yang penuh kenangan. Menyenangkan rasanya saling mengenal walau hanya lewat komentar, karena dari sanalah terasa bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Bapak dan Ibu, banyak orang berpikir bahwa penyakit datang dari usia, makanan, atau cuaca. Padahal ada satu hal yang sering dilupakan, stres sosial, kata-kata yang menyakitkan, sikap meremehkan, dan drama tiada henti bisa menjadi racun bagi tubuh dan pikiran. Tekanan emosi dapat meningkatkan hipertensi, melemahkan jantung, mengganggu tidur, dan membuat imun turun. Para dokter sering mengatakan bahwa pikiran tenang adalah obat terbaik. Tapi sebaliknya, hati yang tertekan adalah pemicu penyakit yang tidak terlihat, namun sangat nyata dampaknya. Sayangnya, tidak semua orang membawa suasana nyaman. Ada yang setiap datang selalu membawa keluhan, gosip, perbandingan, bahkan kemarahan. Ada pula yang pandai membuat kita merasa bersalah, merendahkan, atau memanfaatkan. Pada usia muda, mungkin kita masih bisa menghadapinya. Kita masih kuat menahan emosi dan tenaga. Tetapi di usia senja, energi kita tak lagi sama. Hati lebih sensitif, tubuh lebih rapuh, dan pikiran lebih mudah terbebani. Karena itu, memilih orang yang kita izinkan masuk ke dalam hidup bukan lagi tentang sopan atau tidak, tetapi tentang menjaga kesehatan kita sendiri. Bapak dan Ibu mungkin pernah bertemu tipe orang yang tampaknya baik, tetapi setelah pulang dari bertemu dengannya, hati terasa berat. Atau orang yang seolah perhatian, tetapi ucapannya membuat kita gelisah. Bahkan ada yang tanpa disadari membuat kita merasa tidak berharga. Pada titik ini kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah orang tersebut membawa ketenangan atau justru merusaknya? Karena usia senja bukan lagi waktu untuk bertahan demi gengsi atau rasa sungkan. Ini adalah waktu untuk menjaga diri agar tidak mudah sakit, baik secara fisik maupun batin. Dalam video ini kita akan membahas beberapa tipe orang yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia 60 ke atas. Bukan untuk memutuskan hubungan, bukan untuk bermusuhan, tetapi untuk membatasi pengaruh negatif yang bisa mengganggu kesehatan dan kedamaian. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita masuk pada kelompok orang pertama yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia senja, yaitu orang yang selalu membawa energi negatif. Mereka bisa berbentuk teman lama, tetangga, bahkan keluarga, yang setiap bertemu selalu mengeluh, menuntut, menyalahkan keadaan, atau membuat kita ikut merasa tidak berdaya. Pada usia 60 ke atas, kita tidak lagi punya cadangan energi besar untuk menyerap emosi orang seperti ini. Keluhan mereka memang mungkin benar, tetapi jika itu diulang terus tanpa solusi, tanpa keinginan memperbaiki diri, lama-lama hati pun ikut kusut dan lelah. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek bernama Bu Minah. Ia tinggal serumah dengan adiknya. Setiap hari, sang adik selalu mengeluhkan semua hal, harga beras naik, cuaca panas, anak tidak perhatian, bahkan hal kecil seperti jemuran yang lambat kering. Selama bertahun-tahun Bu Minah hanya mendengarkan, merasa berkewajiban menenangkan. Tapi sejak pensiun dan usianya semakin menua, ia mulai sering sakit kepala, sulit tidur, dan tensinya naik. Dokter berkata bahwa tubuhnya tidak hanya lelah secara fisik, tetapi lelah secara emosional. Ketika kemudian Bu Minah mulai membatasi waktu mendengarkan keluhan, menerapkan batasan dan mengalihkan topik ke hal yang lebih positif, kesehatannya perlahan membaik. Menghindari energi negatif bukan berarti kita menjadi orang yang keras hati atau tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk menghargai diri sendiri. Di usia senja kita membutuhkan lingkungan yang ringan bukan drama,
yang menguatkan bukan melemahkan. Kita tetap boleh mendengar cerita orang lain, tetapi harus tahu kapan berhenti dan menjaga ruang pribadi agar batin tetap sehat. Ingat, kita tidak bisa memperbaiki semua orang, tetapi kita bisa menjaga diri dari dampak buruknya. Kadang kesalahan kita adalah merasa sungkan, takut dianggap sombong, takut melukai perasaan orang lain, atau khawatir dipandang berubah. Padahal, menjaga batasan bukan soal memutuskan hubungan, tetapi menata jarak yang sehat. Jika seseorang terus membawa keluhan tanpa niat berubah, batasi waktu berbicara. Jika setiap kunjungan membuat hati resah, kurangi intensitas. Kita tetap bisa ramah, tetap sopan, tetapi tetap melindungi kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Karena bagaimanapun bapak dan ibu kita sudah melewati banyak badai dalam hidup, membesarkan anak, bekerja keras, menghadapi kesulitan ekonomi, kehilangan, dan tantangan lainnya. Maka pada usia ini, kita layak menikmati ketenangan, bukan menambah beban. Kita layak bergaul dengan orang yang menghargai, bukan menguras tenaga. Kita layak memilih suasana yang membuat hati damai dan pikiran jernih. Jika menurut Bapak dan Ibu topik seperti ini bermanfaat, jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa belajar bersama menjaga kesehatan batin di usia senja, serta bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin membutuhkan pengingat lembut ini. Bapak dan Ibu, orang kedua yang sebaiknya kita hindari atau batasi di usia senja adalah orang yang selalu meremehkan dan merendahkan kita. Mereka ini biasanya punya kebiasaan membuat kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup mengikuti zaman, tidak cukup mandiri, atau bahkan tidak cukup berhasil. Di usia muda mungkin kita masih sanggup mengabaikannya, tetapi di usia 60 ke atas, ucapan meremehkan seperti itu dapat melukai batin jauh lebih dalam dibanding apa yang terlihat di permukaan. Kita mungkin pernah mendengar komentar seperti, "Ah, orang tua mana bisa mengurus sendiri? Sudahlah, tidak usah ikut campur, sudah tua." Atau, "Sekarang zamannya beda, Anda tidak paham." Kalimat seperti ini tampak kecil, tetapi bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri. Padahal, Bapak dan Ibu yang sudah melewati puluhan tahun pengalaman hidup tentu memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki generasi muda. Tidak ada salahnya belajar hal baru, tetapi tidak ada yang salah pula jika kita punya cara sendiri yang terbukti berhasil selama puluhan tahun. Saya punya cerita tentang Pak Hasan, seorang pensiunan tukang kayu. Ia sangat pandai memperbaiki perabotan rumah. Namun suatu hari cucunya berkata, "Ah, kakek ketinggalan zaman. Ini beli baru saja lebih modern." Pak Hasan terdiam, tersenyum, tapi di hatinya terselip rasa tersinggung. Ia bukan marah karena cucunya salah, tetapi karena merasa dirinya tidak dihargai. Namun, beberapa minggu kemudian, seorang tetangga meminta bantuan memperbaiki lemari tua. Setelah selesai, tetangga itu memuji hasil kerjanya sambil berkata, "Jarang ada yang bisa sehalus ini." Seketika wajah Pak Hasan berbinar kembali. Dari situ kita belajar, penghargaan kecil bisa menghidupkan semangat, dan ucapan meremehkan bisa mematikan kepercayaan diri seorang lansia. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak dari orang-orang yang hanya melihat kekurangan kita. Bukan agar kita menjadi sombong, tetapi untuk melindungi martabat dan harga diri. Kita tidak harus mendengar ucapan yang melemahkan. Jika seseorang terus-menerus meremehkan kita, pelan-pelan kurangi interaksi, batasi dengan elegan. Dan yang terpenting, jangan biarkan pandangan orang lain mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Kita harus menghargai perjalanan hidup kita. Semua kesulitan yang pernah dihadapi, semua keberhasilan yang diraih, semua nilai moral yang dipertahankan, adalah bukti bahwa kita layak dihormati. Usia boleh bertambah, tetapi nilai diri tidak pernah berkurang hanya karena orang lain tidak melihatnya. Ketika kita menjaga jarak dari mereka yang merendahkan, kita sedang menjaga harga diri. Dan harga diri adalah pondasi ketenangan di usia senja. Jika Bapak dan Ibu merasa pernah berada di posisi ini, ingatlah bahwa kita punya hak untuk memilih lingkungan yang menghormati, bukan meremehkan. Bukan karena kita ingin dipuji, tetapi karena kita ingin hidup dengan bermartabat, dan itu hak setiap manusia, terutama di usia senja. Bapak dan Ibu pada usia 60 ke atas kita mulai memahami bahwa hidup tidak lagi sesibuk dulu.
Banyak di antara kita yang sudah pensiun, tidak lagi berkejaran dengan waktu, dan lebih sering berada di rumah atau lingkungan sekitar. Di masa ini, kehadiran orang-orang yang membawa energi positif sangatlah penting. Sebaliknya, mereka yang selalu memicu emosi negatif, baik lewat ucapan kasar, merendahkan, atau mempermalukan, harus mulai kita jauhi demi ketenangan dan kesehatan jiwa kita. Tubuh mungkin menua, tetapi hati tetap perlu dijaga, agar tidak mudah runtuh oleh kata-kata yang menyakitkan. Sayangnya, orang yang suka merendahkan tidak selalu datang dari luar. Kadang mereka bisa dari keluarga sendiri, tetangga dekat, atau bahkan teman lama. Ada yang merasa lebih muda, lebih sukses, atau lebih pintar, lalu menganggap kita sudah tidak layak didengar. Mungkin mereka tidak bermaksud jahat, tetapi kesombongan dan ketidaksensitifan mereka membuat kita merasa kecil dan tidak dihargai. Padahal pengalaman panjang yang kita miliki adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh usia atau teknologi. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat contoh seperti ini. Seorang nenek yang dulunya aktif di organisasi masyarakat, dihormati banyak orang, namun setelah pensiun justru dianggap sudah tidak relevan. Atau seorang kakek yang pernah memimpin keluarga dengan bijaksana, kini dianggap sudah tidak paham apa-apa. Padahal, kebijaksanaan tidak lekang oleh waktu. Hanya karena kita tidak mengikuti tren bukan berarti kita tidak memiliki nilai. Justru, usia senja adalah masa ketika nilai hidup kita semakin matang. Cerita singkat ini mungkin bisa menjadi pengingat. Ada seorang pria tua bernama Pak Maman, mantan mandor bangunan. Suatu hari, ia melihat para pekerja muda memasang keramik dengan cara yang berpotensi rusak dalam jangka panjang. Ketika ia memberi saran, salah satu dari mereka berkata, Pak, ini zaman sekarang, cara lama sudah tidak terpakai. 3 bulan kemudian lantai itu retak dan harus dibongkar. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa pengalaman bertahun-tahun tidak bisa digantikan teori baru dalam semalam. Dari kejadian ini kita belajar, penghormatan lahir dari sikap menghargai pengalaman, bukan sekadar gelar atau usia. Jadi Bapak dan Ibu, jangan ragu menjaga jarak dari orang-orang yang tidak menghargai kita. Ketika kita menghargai diri sendiri, orang lain pun akan belajar melakukan hal serupa. Jika Bapak dan Ibu merasa nilai diri sering diabaikan, mari berbagi pengalaman di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda bisa menguatkan orang lain. Dan bila Anda merasa pembahasan ini bermanfaat serta ingin terus mendapatkan nasihat bijak tentang hidup damai di usia senja, silakan pertimbangkan untuk mengikuti channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dengan hati yang tenang dan saling menghormati. Bapak dan Ibu, orang berikutnya yang sebaiknya kita jauhi demi ketenangan di usia senja adalah tipe orang yang selalu membawa konflik. Mereka adalah orang yang gemar memperkeruh keadaan, suka memperbesar masalah kecil, dan memancing emosi tanpa alasan jelas. Di usia 60 ke atas, kita tidak lagi punya energi dan waktu untuk berdebat panjang, apalagi terlibat dalam drama yang tidak memberikan manfaat. Hidup ini sudah cukup melelahkan dengan urusan kesehatan, keluarga, dan keseharian. Maka, jangan biarkan orang seperti ini membuat hari-hari yang seharusnya damai berubah menjadi penuh stres dan kecemasan. Biasanya orang yang suka konflik ini tampak sangat vokal. Mereka mudah tersinggung, cepat marah, dan selalu merasa pendapat mereka paling benar. Tidak peduli apa situasinya, mereka mencari celah untuk mempermasalahkan sesuatu. Misalnya, selisih paham kecil tentang jadwal arisan bisa berubah menjadi perselisihan besar, hanya karena salah satu pihak tidak mau mengalah. Atau sekadar masalah tempat parkir bisa memicu pertengkaran berkepanjangan. Membayangkan hal itu saja sudah melelahkan, apalagi menjalaninya. Lebih baik kita memilih menjauh secara halus, daripada harus terus terlibat konflik tidak penting. Salah satu ciri paling mudah dikenali dari orang seperti ini adalah kemampuannya membuat suasana berubah tegang hanya dengan satu kalimat. Ketika suasana sudah mulai nyaman, tiba-tiba muncul komentar yang memicu ketidaknyamanan. Contohnya dalam reuni kampung halaman, ketika banyak orang sedang bernostalgia indah tentang masa lalu, ia justru memunculkan cerita pahit dan menyudutkan seseorang. Akibatnya, momen bahagia berubah menjadi dingin. Tipe orang seperti ini jarang menyadari dampak ucapannya. Mereka sering membela diri dengan berkata, "Saya hanya jujur." Padahal jujur tanpa empati hanyalah bentuk lain dari agresi.
Ada cerita ringan tentang seorang nenek bernama Ibu Narti. Ia tinggal di sebuah kompleks yang warganya sangat ramah. Namun, selalu ada satu warga yang gemar menyebarkan isu dan memicu pertengkaran kecil antar tetangga. Setiap ada acara RT, pasti ada saja kalimat yang membuat orang saling curiga. Hingga suatu hari, warga sepakat untuk tidak lagi melibatkan orang tersebut dalam pertemuan yang memerlukan keputusan bersama. Hasilnya, suasana kampung menjadi jauh lebih damai, dan hubungan warga semakin rukun. Dari sini kita belajar bahwa lingkungan yang baik bukan ditentukan oleh banyaknya orang, tetapi kualitas hubungan antar penghuninya. Menghindari orang suka konflik bukan berarti kita lemah atau takut. Justru itu adalah bentuk kecerdasan emosional di usia senja. Kita semakin memahami bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan, dan tidak semua kata harus dibalas. Memilih untuk diam bukan tanda kalah, tapi cara menjaga kesehatan mental dan fisik. Ingatlah bahwa tekanan emosi dapat memicu tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi menjaga jarak dari orang pemicu konflik bukan sekadar urusan psikologis, tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu, hidup akan lebih tenang ketika kita dikelilingi orang yang membawa kedamaian, bukan amarah. Di usia ini, kita berhak memilih lingkungan yang membuat hati damai, pikiran ringan, dan tubuh sehat. Tidak perlu memusuhi siapapun, cukup mengurangi interaksi. Karena ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam sebuah perdebatan. Bapak dan Ibu, orang berikutnya yang patut kita hindari di usia senja demi hidup yang damai adalah mereka yang hanya hadir dalam hidup kita ketika membutuhkan sesuatu. Orang seperti ini tampak ramah di depan, tetapi di belakang ada kepentingan pribadi yang tersembunyi. Mereka akan bersikap manis ketika membutuhkan uang, bantuan, atau dukungan. Namun ketika kita sakit, butuh ditemani, atau sekadar ingin berbagi cerita, mereka menghilang bagai angin. Tipe seperti ini bukan hanya membuat kita kecewa, tetapi perlahan dapat mengikis harga diri dan kepercayaan kita terhadap orang lain. Kita mungkin pernah mengenal orang seperti itu. Tetangga atau kerabat yang hanya mengetuk pintu ketika butuh meminjam barang, meminta tumpangan, atau meminjam uang. Namun ketika tiba giliran kita membutuhkan, mereka pura-pura tidak ada di rumah, menghindar, atau memberikan alasan panjang lebar. Sikap seperti ini membuat hubungan tidak sehat, karena hanya ada satu pihak yang memberi, dan satu pihak yang terus mengambil. Di usia senja, kita perlu menjauh dari hubungan yang hanya melelahkan, dan tidak membawa manfaat emosional maupun sosial. Satu cerita ringan mungkin bisa menggambarkan fenomena ini. Ada seorang kakek bernama Pak Darto yang sangat baik hati. Ia selalu membantu tetangga, meminjamkan peralatan, membantu mengurus surat, atau sekadar meminjamkan uang kecil ketika diperlukan. Namun ketika Pak Darto jatuh sakit dan membutuhkan bantuan untuk membeli obat, tak satu pun tetangga yang ia bantu datang menjenguk. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia bukan dihargai, tetapi dimanfaatkan. Kenyataan ini tidak menyenangkan, tetapi menjadi pengalaman berharga. Sejak saat itu, Pak Darto mulai lebih selektif dalam memberi bantuan. Bapak dan Ibu penting untuk memahami bahwa memberi itu mulia, tetapi memberi kepada orang yang tidak tahu menghargai bisa menyakiti diri kita sendiri. Tidak ada salahnya membantu, tetapi bantu sesuai kemampuan, tanpa mengorbankan kesehatan, ketenangan, dan keuangan kita. Menjaga jarak dari mereka yang hanya hadir ketika membutuhkan, bukan berarti kita menjadi pelit atau egois, melainkan bentuk perlindungan diri. Kebaikan yang tulus akan kembali sebagai ketenangan batin, bukan sebagai kelemahan yang dimanfaatkan. Mengelilingi diri dengan orang yang tulus bukan hanya membuat hidup lebih damai, tetapi juga membawa manfaat untuk kesehatan emosional. Ketika kita merasa dihargai, hormon stres menurun, kualitas tidur membaik, dan pikiran menjadi lebih jernih. Sebaliknya, dikelilingi orang bermotif bisa membuat kita cemas, waspada, dan merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Di usia senja, kehadiran tulus jauh lebih berarti daripada kuantitas teman yang banyak tetapi tidak peduli saat kita membutuhkan. Jika Bapak dan Ibu pernah bertemu orang seperti ini, boleh ceritakan pengalaman di kolom komentar. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dan bila Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat,
dan ingin terus mengikuti nasihat hidup damai di usia senja, silakan pertimbangkan untuk mengikuti channel ini. Dengan begitu, kita bisa saling belajar, berbagi, dan menjaga hati tetap tenang di sisa usia yang berharga ini. Bapak dan Ibu, tipe orang berikutnya yang sebaiknya kita hindari di usia senja adalah mereka yang selalu membawa gosip dan kabar buruk. Orang seperti ini bisa terlihat ramah, menghibur, bahkan terasa menyenangkan pada awalnya. Namun perlahan, mereka tanpa sadar membuat kita ikut tenggelam dalam pembicaraan negatif dan perasaan tidak nyaman. Gosip adalah racun halus, tidak terlihat, tidak berbau, tetapi bisa merusak hubungan, menimbulkan prasangka, dan membuat hati kita kotor tanpa kita sadari. Di usia 60 ke atas kita ingin pikiran tenang, bukan dipenuhi berita yang merusak kedamaian. Orang yang suka bergosip sering merasa seolah mengetahui segalanya. Mereka membicarakan kehidupan orang lain dengan penuh keyakinan, padahal belum tentu mengetahui kebenarannya. Contohnya, ketika ada tetangga yang jarang keluar rumah, mereka langsung mengarang cerita bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Padahal kenyataannya, tetangga itu sedang merawat orang tua yang sakit. Dari gosip kecil seperti ini, hubungan antar warga bisa rusak, kepercayaan hilang, dan muncul ketegangan yang tidak perlu. Hal-hal seperti ini sungguh tidak layak mengisi masa tua kita. Satu cerita ringan bisa menjadi cermin. Di sebuah kampung, ada kelompok ibu-ibu yang hampir setiap sore berkumpul di depan rumah salah satu warga. Awalnya, pertemuan itu hanya untuk berbagi resep dan bercerita tentang aktivitas harian. Namun lama-kelamaan, topik berubah menjadi obrolan tentang kehidupan orang lain. Siapa yang menikah lagi, siapa yang bertengkar, siapa yang bangkrut. Hingga suatu hari salah satu warga yang sering menjadi bahan gosip mendengar kabar buruk tentang dirinya. Ia akhirnya memutuskan menjauhi lingkungan tersebut, dan hubungan baik yang sudah terjalin bertahun-tahun jadi renggang. Semua hanya karena ucapan tanpa kendali. Bapak dan Ibu, gosip mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Ia membuat hati kita merasa berat, memunculkan perasaan curiga dan sering menimbulkan kecemburuan atau rasa iri. Ketika kita ikut terlibat, tanpa sadar kita memberikan ruang pada energi negatif untuk masuk ke dalam kehidupan. Di usia senja, kita butuh ketenangan, bukan prasangka. Kita perlu orang yang membantu kita melihat sisi baik kehidupan, bukan sisi gelapnya. Menghindari orang yang suka gosip bukan berarti kita sombong atau tidak mau bergaul. Justru itu cara bijak untuk menjaga kesehatan emosional. Lebih baik kita memilih pertemanan yang mendorong saling mendukung, mendoakan dalam kebaikan, dan berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Obrolan ringan tentang kesehatan, kebun, cucu, atau kenangan masa lalu jauh lebih menenangkan daripada membicarakan kesalahan dan kekurangan orang lain. Pada usia senja, kita ingin tidur tanpa beban pikiran, bangun dengan hati ringan dan menjalani hari tanpa prasangka. Karena itu, memilih untuk tidak mendengar atau menyebarkan gosip adalah langkah kecil menuju ketenangan besar. Lingkungan sosial yang sehat adalah salah satu kunci panjang umur. Dan gosip adalah musuh yang bisa merusaknya dari dalam. Maka, lebih baik kita menjaga jarak dengan senyum sopan, daripada hidup dengan hati yang mudah keruh. Bapak dan Ibu, orang berikutnya yang sebaiknya kita hindari di usia senja adalah tipe orang yang selalu membawa keluhan tanpa solusi. Mereka datang kepada kita bukan untuk mencari nasihat atau berbagi secara sehat, tapi untuk menumpahkan segala masalah berulang-ulang tanpa niat memperbaiki. Setiap pertemuan dipenuhi keluhan tentang hidup, keluarga, ekonomi, tetangga, dan kesehatan, sampai-sampai kita merasa energi kita terkuras. Di usia muda mungkin kita masih punya banyak tenaga untuk mendengar keluhan, tetapi di usia 60 ke atas, kemampuan kita untuk menyerap beban emosi semakin menurun. Kita ingin hidup dengan ringan, bukan menanggung masalah orang lain setiap hari. Orang seperti ini bisa mudah dikenali. Ketika kita bertemu, jarang ada senyum atau kabar baik yang dibagikan. Mereka mulai bercerita panjang lebar tentang anak yang tidak mengerti, menantu yang dianggap tidak hormat, harga kebutuhan yang terus naik, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita tentu punya empati, tetapi ketika keluhan itu diulang-ulang tanpa perubahan, hati kita ikut lelah. Apalagi jika setiap kali kita memberikan saran, mereka langsung menolak atau berkata, "Susah,
Tidak mungkin, sudah nasib saya begini. Lama-kelamaan, tanpa sadar kita menjadi korban energi negatif. Saya ingin berbagi satu kisah ringan. Ada seorang nenek bernama Bu Aminah yang tinggal dekat sebuah mushola. Ia sering mengeluh tentang menantunya, yang menurutnya kurang perhatian. Setiap pagi, ia bercerita kepada tetangga tentang hal yang sama. Suatu hari, seorang tetangga berkata dengan lembut, "Bu Aminah, bagaimana kalau ibu mencoba bicara baik-baik dengan menantu? Kadang orang tidak sadar kalau kita terluka." Mendengar itu, Bu Aminah tersinggung dan menjauh. Tetapi setelah beberapa hari, ia menyadari bahwa keluhannya tidak pernah menyelesaikan masalah. Ia pun mencoba berbicara dari hati ke hati dengan menantu. Ternyata menantunya tidak tahu ibu merasa terabaikan. Sejak itu hubungan mereka membaik. Di sini kita belajar bahwa keluhan tanpa tindakan hanya menguras energi, tidak membawa perubahan. Orang yang penuh keluhan bukan hanya membuat suasana menjadi berat, tapi juga mempengaruhi kesehatan emosional kita. Penelitian menunjukkan bahwa mendengar keluhan terus-menerus bisa meningkatkan hormon stres seperti kortisol, yang kemudian dapat memicu tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan kelelahan. Di usia senja, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu untuk menghadapi stres tambahan seperti ini. Maka, menjaga jarak secara halus dari orang seperti itu adalah bentuk merawat diri. Bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita memilih batasan agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Bapak dan Ibu di usia 60 ke atas hidup seharusnya menjadi lebih ringan. Jika kita terus berada dekat orang yang hanya membawa keluhan, hidup kita terasa semakin berat. Lebih baik kita memilih lingkungan yang saling mendukung, berbagi hal-hal baik dan memberi semangat. Ada banyak percakapan yang jauh lebih bermanfaat tentang kesehatan, hobi, anak cucu, atau bahkan perjalanan hidup. Obrolan yang memberi senyum, bukan menguras energi. Jika Bapak dan Ibu punya pengalaman menghadapi orang seperti ini, coba ceritakan di kolom komentar. Mungkin pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan apabila Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan ingin terus mengikuti topik-topik tentang hidup damai dan sehat di usia senja, silakan pertimbangkan untuk mengikuti channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dengan hati yang lebih ringan setiap harinya. Bapak dan Ibu, tipe orang terakhir yang perlu kita jauhi adalah mereka yang membawa iri dan dengki dalam pergaulan. Orang seperti ini sulit melihat kebahagiaan orang lain tanpa merasa tersaingi atau terganggu. Ketika tetangga mendapat rezeki, mereka menggerutu. Ketika teman membeli sesuatu dengan uang jerih payah, mereka mencibir. Ketika cucu kita berhasil meraih prestasi, mereka mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan. Lingkungan seperti ini perlahan merusak hati, membuat kita ikut memandang kehidupan dengan kacamata negatif, dan menumbuhkan rasa tidak puas dalam diri. Rasa iri memang bisa muncul pada siapa saja, tetapi di usia senja, kita seharusnya sudah belajar mengendalikan perasaan tersebut. Namun ada orang yang justru menjadikan iri sebagai matahari kehidupannya. Selalu panas, selalu membakar. Mereka tidak mampu menghargai kebahagiaan orang lain, bahkan seringkali justru merendahkannya. Jika kita terlalu dekat dengan orang seperti ini, hati kita akan ikut keruh. Sedikit demi sedikit kita akan sulit bersyukur, sulit merasa cukup, dan lama-kelamaan sulit menikmati hal-hal sederhana yang seharusnya membawa kebahagiaan. Ada sebuah kisah kecil tentang dua sahabat, Pak Sulaiman dan Pak Rojali. Keduanya pensiunan dan tinggal di kampung yang sama. Suatu hari Pak Sulaiman menerima bantuan dana dari anaknya untuk memperbaiki rumah. Ia merasa sangat bersyukur. Namun ketika Pak Rojali mendengar berita itu, ia berkata, "Anak kamu manja ya, masih minta uang sama anak, saya mah tidak mau merepotkan anak." Padahal di balik itu, ia merasa iri karena anak-anaknya sendiri tidak bisa memberi perhatian yang sama. Tanpa sadar, ucapan itu membuat Pak Sulaiman sedih dan merasa tidak berharga. Padahal ia hanya ingin berbagi kebahagiaan. Bapak dan Ibu, kita perlu memahami bahwa orang yang dipenuhi iri tidak akan pernah merasa puas. Sebesar apapun pencapaian atau kebahagiaan, mereka akan selalu menemukan celah untuk mencibir. Hidup bersama orang seperti itu hanya akan menjerat kita dalam lingkaran perbandingan yang melelahkan. Kita akan mudah tergoda memikirkan kekurangan diri, bukan mensyukuri kelebihan. Padahal rasa syukur adalah kunci ketenangan di usia senja.
Tanpanya, tidak ada hal yang benar-benar terasa cukup. Mengapa kita perlu menjauh? Karena iri adalah api yang membakar dari dalam. Ia merusak hubungan, memicu konflik, dan yang paling berbahaya, memakan hati sendiri. Di usia 60 ke atas, kita sudah banyak belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Menyadari bahwa setiap keluarga punya perjalanan berbeda, setiap orang punya rezeki masing-masing, adalah langkah penting untuk menjaga hati tetap damai. Karena itu, daripada menghabiskan waktu bersama mereka yang suka mengeluh dan iri, lebih baik berada di lingkungan yang menerima, mensyukuri, dan saling mendukung. Lingkungan seperti itu akan membuat kita merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih panjang umur karena hati kita tidak terbakar oleh kecemburuan atau ketidakpuasan. Di usia senja, hidup bukan lagi tentang persaingan, tetapi tentang menikmati perjalanan dengan hati yang tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini kita sudah membahas 5 tipe orang yang sebaiknya dijauhi agar hidup di usia senja tetap damai dan panjang umur. Mereka yang selalu membawa energi negatif, penuntut yang memanfaatkan kita, bibit pertengkaran, pengadu domba, dan mereka yang dipenuhi iri dengki. Masing-masing dari mereka mungkin tampak sepele pada awalnya. Tetapi ketika hubungan itu dibiarkan tanpa batas, dampaknya bisa menggerogoti ketenangan jiwa dan kesehatan kita secara perlahan. Di usia 60 ke atas, hati kita tidak boleh menjadi tempat pembuangan beban mental orang lain. Menghindari mereka bukan berarti memutus silaturahmi sepenuhnya, tetapi menjaga jarak dalam intensitas dan kedalaman interaksi. Karena pada akhirnya, kita punya tanggung jawab untuk menjaga ketenangan diri sendiri. Usia senja adalah waktu untuk memperbaiki hati, menikmati masa yang tersisa dengan penuh syukur, dan menjaga kesehatan fisik serta emosional. Kita telah melewati begitu banyak badai kehidupan. Kini sudah sepatutnya kita menikmati angin yang sejuk, bukan kembali terhimpit oleh beban yang tidak perlu. Kita juga perlu menyadari bahwa lingkungan memengaruhi kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres kronis, amarah, dan konflik sosial mempercepat penuaan, menurunkan imun tubuh, serta memicu penyakit seperti hipertensi dan jantung. Sebaliknya, suasana hati yang damai, syukur yang tulus, serta pergaulan yang positif mampu meningkatkan kebahagiaan, membuat tidur lebih nyenyak, bahkan memperpanjang usia. Karena itu, memilih teman adalah salah satu bentuk ikhtiar menjaga kesehatan di usia tua. Namun tidak adil jika kita hanya bicara tentang siapa yang harus dijauhi, tanpa membahas siapa yang perlu didekati. Maka Bapak dan Ibu, isi lingkaran hidup kita dengan orang-orang yang menghargai, menyayangi, menghibur, dan memberi semangat. Mereka yang datang bukan hanya ketika butuh, tetapi juga ketika ingin berbagi tawa. Mereka yang tulus mendoakan dan tidak iri terhadap kebahagiaan kita. Lingkungan seperti ini adalah obat terbaik bagi hati yang mulai lelah dengan hiruk-pikuk dunia. Sebelum saya menutup, izinkan saya bertanya untuk mengajak Bapak dan Ibu berbagi pengalaman. Dari 5 tipe orang tadi, siapa yang paling sering Bapak atau Ibu temui dalam kehidupan? Dan bagaimana cara Bapak Ibu menghadapinya? Tulis di kolom komentar. Karena seringkali pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang lain. Jika Bapak dan Ibu merasa konten seperti ini bermanfaat, silakan tekan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Bukan untuk sekadar angka, tetapi agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan usia senja. Pada akhirnya usia tua bukan tentang siapa yang paling kuat menghadapi dunia, tetapi siapa yang paling bijak memilih apa yang layak disimpan dalam hati. Jauhi mereka yang merusak kedamaian, dekatilah mereka yang menenangkan. Lindungi kesehatan dengan menjaga lingkungan sosial. Dan semoga langkah Bapak dan Ibu selalu diberkahi ketenangan, kesehatan, dan umur panjang yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.